Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Ilham Derajat, NIM saya 1315030 dan saya dari jurusan Sistem Informasi Industri Otomotif. Kali ini saya akan menjelaskan presentasi saya mengenai laporan praktik kerja lapangan 2 yang berjudul Analisis Sistem Informasi Pembelian dan Penerimaan Bahan Baku di Departemen Purchasing PT Nandia Karya Perkasa. Mulai dari latar belakang, Departemen Purchasing merupakan departemen yang ada dalam struktur organisasi PT Nandia Karya Perkasa yang bertanggung jawab dalam hal pembelian dan penerimaan bahan baku. Beberapa peranan Departemen Purchasing pada PT Nandia Karya Perkasa yaitu mulai dari pembelian bahan baku yang dibutuhkan oleh bagian produksi sampai pembelian barang yang dibutuhkan oleh departemen lain seperti alat tulis kantor atau ATK. Selain pembelian dan penerimaan bahan baku, Departemen Purchasing juga bertanggung jawab untuk mengelola subkon dan data bahan baku pada PT Nandia Karya Perkasa. Untuk pengumpulan dan pengolahan data dari jenis produksi PT Nandia Karya Perkasa menghasilkan berbagai macam produk komponen otomotif dengan sistem make to order. Berdasarkan konsep make to order, PT Nandia Karya Perkasa memproduksi barang sesuai pesanan konsumen. Maksudnya di sini, jika konsumen memesan barang, maka barang tersebut baru akan diproduksi oleh PT Nandia Karya Perkasa. Kedua, mengenai bahan baku produksi, jenis bahan baku yang dipakai di PT Nandia Karya Perkasa adalah metal as, yang sebagian besar didapatkan langsung dari customer. Berikut merupakan salah satu contoh bahan baku produksi PT Nandia Karya Perkasa, yaitu as persegi. PT Nandia Karya Perkasa juga tidak hanya menggunakan as persegi saja, tetapi di sini ada as persegi panjang, ada as segi 6, dan lain-lain. Kita bisa lihat dari data customer dan data subkonnya. PT Nandia Karya ada 30 customer, dan salah satu yang terkenalnya dari PT Nandia Karya Perkasa itu adalah PT Astra Honda Motor. Dan yang kedua adalah jaringan subkon. Jaringan subkon PT Nandia Karya Perkasa ada 10. Untuk proses pembelian bahan baku, proses pembelian rutin yang dilakukan adalah untuk barang yang diproduksi di PT Nandia Karya Perkasa atau yang biasa disebut dengan bahan baku tidak langsung. Maksudnya di sini bahan baku tidak langsung itu yang digunakan untuk melengkapi produksi di PT Nandia Karya Perkasa agar menjadi sebuah barang jadi atau finish good. Contoh bahan baku tidak langsung yang dibeli PT Nandia Karya Perkasa dari subkon yaitu seperti karet tutup tangki bensin, salah satu contohnya, dan yang lain-lain untuk melengkapi produksi di PT Nandia Karya Perkasa. Dan untuk flow mapnya kita bisa lihat di sini yang men-trigger bagian purchase untuk membuat purchase order itu mulai dari departemen lain. Di sini kita ambil bagian PPIC. Bagian PPIC mengisi purchase request. Lalu setelah purchase request diisi, kemudian purchase request dikirimkan ke bagian purchase untuk diproses menjadi sebuah purchase order. Di bagian purchasing ini memproses sebuah purchase request yang tadi diberikan oleh bagian PPIC, kemudian dibuatlah menjadi sebuah purchase order. Setelah dibuat menjadi purchase order, maka akan jelas di situ akan terlihat tagihan yang akan dibayarkan oleh PT Nandia Karya Perkasa. Tagihan di sini mempengaruhi pembelian di PT Nandia Karya Perkasa. Jadi, apabila pembelian itu melebihi Rp250.000, maka purchase order harus mendapat persetujuan dari general manager. Dan apabila tidak melebihi dari Rp250.000, maka purchase order itu dapat diproses langsung menuju ke subkon. Dan subkon akan menerima purchase tersebut. Dan untuk yang pembelian melebihi dari Rp250.000, ada dua ketentuan yang diberikan oleh general manager. Apabila disetujui, maka akan langsung diberikan ke bagian purchasing, dan bagian purchasing akan memproses PO tersebut ke subkon.
Dan apabila tidak disetujui, maka PO tersebut akan dikembalikan ke purchasing dan tidak akan diberikan ke subkon. Di sini saya juga akan menjelaskan proses penerimaan bahan baku. Dalam proses ini, Departemen Purchasing menerima barang yang dipesan, lalu barang tersebut dikirimkan ke bagian Quality Control atau Quality Assurance untuk diperiksa mengenai dari jenisnya, kualitasnya, dan mutu barang yang diterima dari pemasok. Kemudian dibuatkan laporan penerimaan barang oleh bagian QC atau QA untuk menyatakan bahwa barang tersebut dari subkon telah lolos tahap pemeriksaan. Kita bisa lihat di sini flow map yang mengenai penerimaan bahan baku di PT Nandia Karya Perkasa. Dimulai dari subkon yang mengirim barang ke PT Nandia Karya Perkasa dengan dilampirkan sebuah surat jalan yang dikirimkan ke bagian purchasing. Lalu bagian purchasing menerima barang tersebut dan kemudian langsung dikirim kembali oleh bagian purchasing ke bagian quality control. Seperti yang tadi saya jelaskan, untuk dicek mengenai jenis, kualitas, dan mutu barang yang diterima di PT Nandia Karya Perkasa. Setelah quality control menerima barang, kemudian quality control langsung mengecek kualitas dan kuantitas barang tersebut. Apabila kuantitas dan kualitas barang yang diterima itu tidak sesuai, maka barang akan dikirimkan kembali ke bagian purchasing yang tidak sesuai, dan bagian purchasing harus memintakan kekurangan barang tersebut ke subkon kembali. Dan apabila kualitas dan kuantitas barang tersebut sudah sesuai, maka quality control langsung membuatkan laporan dan mengirimkan barang tersebut ke bagian purchasing, dan bagian purchasing menerima barang tersebut beserta laporannya dan langsung diproses membuatkan formulir serah terima part untuk diberikan kepada departemen yang memesan. Setelah dibuatkan formulir serah terima part, maka barang tersebut besertakan formulir tersebut dikirimkan ke bagian departemen terkait yang memesan barang tersebut. Dan departemen itu PPIC maksud ke sini. Dan PPIC sudah menerima barang tersebut besertakan formulir serah terima part. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data PT Nandia Karya. Di sini analisis dokumen. Yang pertama dokumen permintaan pembelian. Di sini maksudnya itu dokumen purchase request. Dokumen ini merupakan form yang didapat dari seluruh departemen. Peran dokumen ini sebagai alat untuk melakukan proses pembelian barang yang dibutuhkan oleh departemen terkait. Tidak hanya departemen PPIC ya yang membutuhkan barang. Di sini saya ambil contoh juga mungkin seperti departemen IT gitu yang membutuhkan sebuah RAM gitu, atau VGA. Yang kedua, di sini ada dokumen purchase order. Dokumen ini merupakan form yang dibuat oleh bagian purchasing dan digunakan untuk melakukan pembelian barang yang dibutuhkan oleh PT Nandia Karya Perkasa. Jadi purchase request yang tadi dikirimkan ke bagian purchasing untuk diproses menjadi sebuah PO. Untuk masalah harga, itu hanya departemen purchasing yang tahu. Jadi nanti akan dituliskan di sebuah PO, dijelaskan semua di PO gitu. PO itu fungsinya untuk itu memperjelas semua pesanan gitu, mulai dari nama barang yang dipesan, kuantiti barang yang dipesan, sampai harga satuan barang tersebut, dan nanti juga akan kelihatan total pemesanan barang yang dibutuhkan oleh PT Nandia Karya Perkasa. Yang ketiga, di sini ada dokumen detail pembelian. Dokumen ini merupakan form yang dibuat oleh bagian purchasing yang akan menjadi lampiran purchase order, dan dokumen ini berperan sebagai keterangan lebih jelas dari pesanan yang tertulis di dalam purchase order. Formulir detail pembelian ini menjelaskan seperti nama barang, kode barangnya juga, kuantitinya yang dipesan berapa, dan tanggal diterima oleh PT Nandia Karya Perkasa tanggal berapa. Dan di sini juga dijelaskan
mengenai quantity PI. Quantity PI ini maksudnya di sini apabila ada barang yang sudah dikirim, maka di sini diisi dan nanti quantity itu akan berubah sisa yang harus dikirimkan gitu maksudnya. Yang keempat di sini ada dokumen serah terima part. Dokumen ini merupakan form yang dibuat oleh bagian purchasing sebagai bukti pencatatan barang yang telah dipesan dan diterima oleh bagian terkait. Ini adalah bukti gitu ya, nanti dilampirkan dengan barang yang dikirim ke bagian departemen yang memesan. Nah, di sini ada pemodelan sistem pembelian dan penerimaan barang dengan UML. Oke, definisi aktor sistem informasi pembelian dan penerimaan barang di sini. Yang pertama di sini ada aktor PPIC. Kita bisa deskripsikan bagian PPIC ini yang memesan kebutuhan bahan baku di PT Nandia Karya Perkasa. Dan yang kedua di sini ada purchasing. Kita bisa deskripsikan bagian purchasing ini yang memproses pemesanan barang berhubungan dengan subkon dan menerima barang yang datang ke PT Nandia Karya Perkasa. Yang ketiga di sini ada general manager. Kita bisa deskripsikan bagian general manager ini yang menyetujui purchase order apabila tagihannya lebih dari Rp250.000. Dan yang keempat di sini ada subkon. Kita bisa deskripsikan subkon ini adalah bagian yang memproduksi barang yang dipesan oleh PT Nandia Karya Perkasa. Dan yang kelima di sini ada quality control atau quality assurance. Kita bisa deskripsikan bagian quality control di sini adalah bagian yang memeriksa kualitas dan kuantitas barang pesanan yang datang di PT Nandia Karya Perkasa. Definisi use case sistem informasi pembelian barang dan penerimaan barang. Yang pertama, mengisi dan mengirim purchase. Kita bisa deskripsikan kegiatan ini yang dilakukan oleh bagian PPIC untuk memesan barang yang diperlukan. Kemudian nanti akan diproses menjadi purchase order di bagian purchasing. Dan yang kedua di sini menerima purchase order. Menerima purchase order ini kegiatan yang dilakukan oleh bagian purchasing dalam memproses pesanan untuk kemudian diproses menjadi purchase order. Yang ketiga di sini ada membuat dan mengirim purchase order. Kegiatan ini yang dilakukan oleh bagian purchasing dalam memproses purchase request yang diterima oleh bagian purchasing dari bagian PPIC untuk diajukan kepada subkon. Dan yang keempat di sini ada mengecek purchase order. Nah, kegiatan ini dilakukan oleh bagian general manager dalam memeriksa pesanan yang akan dibelanjakan apabila nominal tagihan pesanan tersebut lebih dari Rp250.000. Yang kelima di sini ada menerima purchase order. Kegiatan ini dilakukan oleh bagian subkon untuk memproses pesanan dari PT Nandia Karya Perkasa. Dan yang keenam di sini ada mengirim barang. Mengirim barang yang pertama ini dilakukan oleh subkon dalam memenuhi pesanan dari PT Nandia Karya Perkasa. Yang ketujuh di sini ada menerima barang. Kegiatan menerima barang ini yang pertama dilakukan oleh bagian purchasing dalam menerima pesanan dari subkon untuk kemudian diberikan kepada bagian quality control untuk dicek kualitasnya dan kuantitasnya. Yang kedelapan di sini mengirim barang yang kedua. Kegiatan ini dilakukan oleh bagian purchasing dalam proses barang yang datang untuk mengetahui kualitas dan kuantitas barangnya di bagian quality control. Nah, barang ini akan dikirim quality control dan yang kesembilan di sini ada menerima barang. Menerima barang ini kegiatan dilakukan oleh bagian quality control dalam proses barang yang diberikan oleh bagian purchasing untuk dicek kualitas dan kuantitasnya. Yang ke-10 di sini mengecek kualitas dan kuantitas barang. Kegiatan ini dilakukan oleh bagian QC atau quality control dalam proses barang yang diberikan oleh bagian purchasing untuk mendapatkan barang dengan kualitas yang baik. Dan yang ke-11 di sini ada membuat hasil laporan pengecekan dan mengirim barang. Kegiatan ini dilakukan oleh bagian quality control dalam memberikan laporan hasil pengecekan dan barang yang sudah lolos tahap pengecekan untuk diajukan kepada bagian purchasing. Ke-12, menerima barang dan laporan hasil pengecekan. Nah, kegiatan ini dilakukan oleh bagian purchasing dalam menerima barang yang sesuai dengan standar PT Nandia Karya Perkasa untuk kemudian dibuatkan formulir serah terima partnya. Dan yang ke-13 di sini ada meminta kekurangan barang. Kegiatan ini dilakukan oleh bagian purchasing dalam memenuhi permintaan yang sudah tertulis di purchase order untuk diajukan kembali ke subkon
yang bertanggung jawab atas barang yang telah dikirimkan ke PT Nandia Karya Perkasa. Nah, yang ke-14, membuat formulir serah terima part dan mengirim barang. Kegiatan yang dilakukan oleh bagian purchasing dalam memenuhi pesanan yang telah diajukan oleh bagian PPIC. Untuk memperjelas barang tersebut, maka disertakan formulir serah terima part. Dan yang terakhir di sini ada menerima barang bersertakan formulir serah terima part. Kegiatan ini dilakukan oleh bagian PPIC dalam mendapatkan barang yang telah dipesan untuk memenuhi hasil produksi PT Nandia Karya Perkasa. Di sini ada permasalahan pada sistem informasi pembelian dan penerimaan barang di Departemen Purchasing PT Nandia Karya Perkasa. Yang pertama, dokumen-dokumen yang beredar dan diarsipkan masih dalam bentuk kertas. Hal ini beresiko terhadap kerusakan dan kehilangan dokumen-dokumen tersebut. Kemudian juga apabila terdapat penulisan atau pencarian data produk, harus melakukan pengecekan secara manual. Yang kedua, bagian-bagian yang terkait dengan sistem pembelian dan penerimaan barang pada setiap harinya harus menulis secara manual dan menyebabkan input data membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga di sini, dalam pembelian barang sering terjadi jumlah barang yang datang tidak sesuai dengan yang tertulis dalam formulir purchase order. Dan yang keempat, dari setiap pengiriman selalu ada kendala barang yang reject atau barang yang harus diperbaiki. Kesimpulan dari pembahasan saya di atas tadi, PT Nandia Karya Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur metal stamping dan komponen pressing dalam hal pembuatan suku cadang untuk sebuah kendaraan roda 2 dan roda 4, di mana sebagian bahan bakunya yang diproduksi di PT Nandia Karya Perkasa berasal dari customer. Yang kedua, pembelian barang pada PT Nandia Karya Perkasa dikelola oleh Departemen Purchasing berdasarkan laporan dan rekapan data dari Departemen Purchasing yang dibantu dengan data dari departemen terkait. Yang ketiga, proses pembuatan purchase order yang tagihannya lebih dari Rp250.000 wajib mendapatkan persetujuan dari General Manager bagian keuangan. Yang keempat, semua departemen dapat mengajukan purchase request kepada Departemen Purchasing terkecuali Departemen Produksi karena yang membuat purchase request-nya adalah bagian PPIC. Kemudian tugas dari Departemen Purchasing untuk menerima purchase request dari setiap departemen dan membuatkan purchase order-nya. Selanjutnya, Departemen Purchasing menyerahkan formulir purchase order melampirkan formulir detail pembelian yang digunakan untuk memesan barang tersebut pada subkon. Terkadang, Departemen Purchasing kedatangan barang yang tidak memiliki purchase order dikarenakan barang yang datang tersebut dipesan tanpa sepengetahuan bagian purchasing. Kemudian, Departemen Purchasing menerima barang dari subkon dengan lampiran surat jalan yang diberikan oleh subkon kepada bagian purchasing PT Nandia Karya Perkasa. Dan terakhir, barang yang sudah diterima dari subkon akan diperiksa detailnya oleh bagian PC. Kemudian barang yang lolos dari tahap pemeriksaan akan dilaporkan ke bagian purchasing untuk dibuatkan formulir serah terima part yang nantinya formulir tersebut akan dilampirkan dengan barang yang akan diberikan kepada departemen terkait atau departemen yang memesan barang. Saran untuk PT Nandia Karya Perkasa, yang pertama, sebaiknya PT Nandia Karya Perkasa memiliki warehouse bahan baku karena selama ini bahan baku yang ada di PT Nandia Karya Perkasa tersebut tersebar di beberapa tempat. Yang kedua, sebaiknya PT Nandia Karya Perkasa menegaskan kepada semua karyawannya untuk mentaati standar operasional prosedur atau SOP yang apabila memesan barang harus melewati perantara Departemen Purchasing terlebih dahulu agar terhindar dari kejadian pembayaran yang ditunda saat ingin melakukan pembayaran karena tidak memiliki purchase order yang akan dilaporkan ke bagian keuangan. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan dan bisa dikomentar. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.